Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Hendrawan, NIM A210170254. Kali ini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester Kasal, di mana soalnya untuk membuat tutorial atau cara mengerjakan uji regresi linear berganda. Dan juga nanti saya akan membuat beberapa hipotesis, yaitu ada tiga. Hipotesis yang pertama, pengaruh desain produk X1 dan kualitas produk X2 secara simultan terhadap loyalitas pelanggan atau variabel Y. Kemudian H2, terdapat pengaruh desain produk dan terhadap loyalitas pelanggan. Dan H3, terdapat pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Langkah pertama, ini saya akan mengkopikan data persoalannya ke dalam SPSS. Kemudian saya akan mengatur penampilan variabel-variabelnya. Yang variabel pertama itu adalah variabel desain produk. Kemudian variabel kedua kualitas produk. Dan variabelnya. Dan ketiga adalah loyalitas pelanggan. Nah, ini P0. Kemudian pada bagian ini. Langkah selanjutnya kita kembali ke data view untuk menguji. Kita memilih analyze, regression, kemudian kita pilih linear. Untuk dependen kita indisikan loyalitas pelanggan. Nah, variabel Y-nya. Nah, variabel X-nya dimasukkan ke desain produk ke sini. Desain produk dan kualitas produknya situ. Kemudian kita klik OK, nanti akan muncul outputnya seperti ini. Dari output ini kita akan menganalisis dari uji ini di dalam bagian hipotesisnya. Yang pertama, uji F. Terdapat dua dasar, yaitu seperti samping ini. Dan kedua, jika nilai signifikannya dari 0,0 atau F hitung, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Yaitu seperti ini rumusnya di samping. Kita bisa melihatnya di F tabel. F seperti ini. K-nya 10, kemudian N-nya 2. Jadi nilainya adalah 4,10. Nah, kayak ini. 10 dan 2. Sedangkan untuk tabel T ini berfungsi untuk secara marsial. Yang UCX itu jadi 1. Dasar pengambilan keputusan pun hampir sama seperti F. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau terhitung F hitung, maka pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Dan kedua, jika nilai signifikansi kurang dari 0,5 atau V hitung dari F variabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Seperti ini.
di tabelnya diperoleh dari, yaitu cari memperolehnya A bagi 2 dan N min A min 1 A. Nah, ini itu jumlah variabel X-nya. Itu variabelnya ada dua, desain produk dan kualitas produk. Nah, di sini itu N min K itu dari 10. Nah, dari sampelnya dikurangi K, jumlah independennya 2. Jadi ini 10. Sedangkan yang di tabel itu alfanya dibagi 2, kemudian N-nya itu 12 di min K, jadi 12 kurang 10 sama dengan 10. 12 dikurang 2 sampai 10. Nah, untuk menilai nilai itu dibuka T tabel. Jadi kita memperoleh nilai yang 2,262. Lanjut ke analisis hasil output dari SPSS. Yang pertama yang akan kita uji yaitu bagian uji CX, uji F. Ini adalah pengaruh variabel simultan dari ini. Di sini ada nilai, kita copy. Ini untuk H1. Kita paste. Nah, H1-nya hipotesisnya H1. Nah, ini muncul H1 terdapat pengaruh desain produk dan kualitas produk secara simultan terhadap kualitas pelanggan. Dari nilai ini kita ketahui nilai F-nya 24,3. Berarti nilainya lebih besar dari 4,10. Dan signifikansinya 0,00. Berarti kurang dari 0,05. Jadi bisa dikatakan bahwa dari hasil ujian hipotesis, ujian regresi linear menggunakan SPSS diperoleh F itu sebesar 24,432 yang berarti lebih besar dari F hitung. Di mana F hitung adalah 4 adalah 4,10. Kemudian nilai signifikan output SPSS sebesar 0,00, yang berarti lebih kurang dari nilai signifikansi 0,05.
sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh desain produk dan kualitas produk secara simultan terhadap loyalitas pelanggan, atau kata lain hipotesis diterima. Nah, ini untuk hasil hipotesis yang pertama. Kemudian kita lanjutkan yang ke hipotesis yang kedua, di mana hipotesis 2 kita akan menggunakan yang ini. Kita copy dan H3. Dimana punya hipotesisnya. Untuk yang pertama, hipotesis kedua, terdapat pengaruh desain produk terhadap loyalitas pelanggan. Kita akan menganalisisnya. Nah, ini hasilnya 0,29, yang berarti dasar pengambilan keputusannya untuk yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, nilai signifikansinya saja lebih besar dari 0,55. Kemudian kita di tabelnya juga dia lebih kecil daripada 2,62. Ini kita langsung menganalisisnya saja. Berdasarkan output uji T menggunakan SPSS, diperoleh nilai hitung variabel desain X1 sebesar 0,829, yang berarti kurang T tabel sebesar 2,262. Kemudian nilai signifikansi dari penguji variabel X1 terdapat variabel Y, diperoleh nilai 0,429, yang berarti lebih besar dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak dapat pengaruh. Jadi H2-nya ditolak. Kita copy saja. Tidak dapat pengaruh atau dengan kata lain H2 ditolak. Kemudian H3 yaitu pengaruh kualitas produk terhadap
terdapat pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan H3 yang berarti nilainya lebih besar dari nilai T tabel. Nah, di mana nilai T tabelnya 2,62. Kita analisis saja. Berdasarkan hasil output SPSS uji T menggunakan SPSS diperoleh nilai T hitung untuk variabel X2 sebesar 3,623 sebesar 2,62, kemudian nilai sig sebesar 0,6 berarti kurang dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh kita copy lagi, tempel. Terdapat pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan, atau dengan kata lain H3 diterima. Nah, jadi untuk uji regresi linear sudah selesai dari ketiga hipotesis yang saya buat sebelumnya. Diproses hasil H1 diterima atau dapat pengaruh desain produk, H2-nya ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh desain produk terhadap loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir untuk H3, H3-nya diterima, yang berarti terdapat pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Untuk cukup sekian presentasi video saya.